sudah kita rekam ya, kita buka saja kalau gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman masih sehat semua ya di hari keempat kita belajar ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus sama listening, tapi sebelumnya akan ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu ya. Ini sudah saya siapkan, ini saya share ya. Nah, ini teman-teman ya, cuman sebelum kita melihat ya secara detail apa isi listening ya, tetapi apa ya, sudah saya siapkan beberapa hal yang mungkin selama ini jadi apa ya teman-teman ya, jadi ya mungkin agak sedikit problem lah bagi teman-teman ya. Nah, apa aja sih sebenarnya ya? Nah, pertama tentang kelas sama esensinya, nanti saya bahas sedikit ya. Terus ada sertifikat ya. Terus mungkin ada yang chat WA atau DM, habis itu nanti ada Zoom, YouTube sama podcast ya. Nah, ada beberapa hal yang memang penting ini saya sampaikan mumpung hari ini adalah hari terakhir ya. Teman-teman mungkin ya banyak sekali teman-teman yang chat admin gitu ya kan. Kalau teman-teman tahu ya admin kita itu ada sekitar 20 ya untuk apa membantu terlaksananya acara kita pada 4 hari selama 4 hari kemarin ya dari 19 sampai 22 gitu ya. Jadi ada 20 admin. Jadi nggak cuma satu adminnya sebenarnya gitu ya. Nah, jadi ada 20 admin yang memang membantu kita untuk membantu lah ya menyelenggarakan acara di 4 hari terakhir. Nah, memang teman-teman admin ya terutama pada bingung juga itu kan. Ini kok banyak kali sih teman-teman yang tanya apa hari apa aja kita belajarnya gitu kan, kelasnya apa jam berapa aja dan lain-lain gitu ya kan. Terus apa aku kok nggak ngerti sih kelasnya kapan. Nah, ini ya kan tipe-tipe kita ini ya kan tipe-tipe yang jarang baca ya kan, maunya komen ya. Makanya sebenarnya ya semua kegiatan kelas itu sudah kami infokan di website ketika teman-teman daftar ya. Jadi ketika teman-teman daftar itu semuanya sudah lengkap di sana, dari jam berapa kelasnya, dari hari apa kelasnya gitu ya kan. Jadi kalau teman-teman merasa tanya gitu ya kan dan nggak dijawab, berarti teman-teman sebenarnya pertanyaannya sudah ada di website gitu loh ya. Jadi mohon maaf sekali gitu ya kan teman-teman. Harapan kami teman-teman harusnya baca dulu sebelum daftar biar teman-teman tahu ya kan apa aja kelasnya, hari apa saja, jam berapa saja dan lain-lain ya. Karena semuanya itu sudah kita rapikan di website ketika teman-teman daftar. Ya, nah, itu yang pertama dan ini penting gitu ya teman-teman gitu ya biar nggak nanya lagi. Ini besok Jumat masih ada kelas nggak? Lah ini kan pusing juga kita ya kan. Padahal semuanya sudah kita rapikan di website gitu ya. Ketika teman-teman apa sebelum daftar harusnya kan baca dulu gitu kan. Seperti apa sih kelas nanti akan berlangsung ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya teman-teman, ada absensi ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang tanya absensinya di mana, absensinya di mana gitu ya kan. Nah, absensi kan selalu kita berikan di hari pagi hari sama sore hari ya teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi harapan kami teman-teman ya baca grupnya gitu ya kan. Jadi bukan tanya ke admin, Min kirim dong absensinya ke saya katanya ya kan. Min kirim dong apa absensinya untuk kemarin atau apa lah kan semuanya sudah kita berikan ya. Jadi untuk absen bagi teman-teman yang masih nanya itu kan, ayolah ya kan. Ini minat baca kita naikkan dikit ya kan. Baca grup saja yang bukan berat gitu ya, bukan baca apa buku dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman yang sampai sekarang masih nanya gitu ya, absennya gimana, absennya gimana. Nah, itu kemungkinan juga teman-teman nggak akan direspon gitu ya karena sudah ada di grup Telegram maupun di grup WA ya, seperti itu. Terus dari awal juga kita beritahu juga teman-teman nama absen itu harus sama karena kalau nama absen itu teman-teman beda maka teman-teman akan dianggap unik peserta. Dalam artian unik peserta ini apa? Teman-teman dianggap beda gitu ya. Umpama hari ini nama saya mungkin apa ya? Muhammad Syahril umpama itu kan. Nah, tetapi teman-teman absen di hari kedua disingkat M. Nah, maka teman-teman akan dianggap unik peserta gitu ya, dianggap 2 orang peserta ya. Nanti akan tidak terekap secara otomatis, jadi teman-teman nanti akan belum bisa dapat sertifikat ya, sederhananya seperti itu ya.
Terus teman-teman ada juga yang nanya, Kak, kalau saya ngisinya bulan depan atau minggu depan gimana? Ya kami tutup untuk apa absensinya. Ikan. Cuman kalau masalah apa materi tetap kita berikan ke teman-teman. Ya, nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ya kita tetap berikan materi gitu ya. Tapi untuk sertifikat kita tutup, ya kan. Toh yang penting kan ilmunya, ya kan. Sertifikat mau cuman apa sih sebenarnya? Nah, kan seperti itu, ya. Nah, terus apa kalau nggak bisa dari 10 jam 10 dan 16.30 gimana? Nah, ini juga sudah ada di website. Ya, nah, ketika teman-teman daftar, kita sudah beritahu di website bahwasanya teman-teman ya untuk apa namanya yang sibuk kuliah, yang sibuk sekolah, teman-teman boleh lihatnya itu enggak pas di jam 10 atau jam 16.30. Ya, mau di maratonkan malam hari nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah. Dan itu juga sudah kita berikan di website juga. Gitu loh, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman ayolah baca dikit gitu ya. Di website sudah jelas ya. Sebelum teman-teman daftar sudah kita beritahu gitu ya. Jadi untuk pola-pola seperti ini maka biasanya teman-teman juga akan diabaikan. Ya, nah, seperti itu. Terus nextnya teman-teman ya, Kak ini ada sertifikatnya? Ada. Nanti teman-teman kita ada sertifikat gitu ya kan. Terus bisa nggak sertifikatnya apa? Tapi minta sertifikatnya nggak perlu kursus gitu ya kan? Kalau kami ya kan ya hanya teman-teman yang isi absen dari pertama sampai terakhir saja yang nanti dapat sertifikat ya. Nah, jadi untuk melayani orang-orang yang muda-muda seperti ini sepertinya bukan ranah kita gitu ya kan dan kita pun juga nggak mau untuk itu gitu ya. Terus Kak kalau sertifikat nanti pakai nilai yang tinggi bisa. Nah, ini yang menarik teman-teman. Sertifikat kita bukan sertifikat yang ada nilainya, tetapi sertifikat keikutsertaan apa belajar TOEFL. Ya, sekali lagi teman-teman ya sertifikat kita itu adalah sertifikat keikutsertaan belajar TOEFL. Ya, karena untuk sertifikat itu kita ada tes sendiri. Kita pun juga punya tes online gitu ya, teman-teman gitu ya. Jadi kita juga punya tes online untuk TOEFL gitu ya. Cuman kapan nanti tes online-nya diberlakukan nanti tunggu dulu waktunya ya. Jadi kalau itu baru ada sertifikat nilainya gitu ya. Terus bisa nggak pesan sertifikat? Ya kan di tempat kita nggak bisa ya. Saya nggak tahu apakah tempat lain ada. Cuman sertifikat itu ya untuk dipesan dan lain-lain sepertinya juga bukan bukan kriteria kita juga untuk memberikan sertifikat tanpa ada apa usaha apapun ya. Terus pertanyaan juga sertifikatnya bisa nggak Kak untuk pakai daftar beasiswa luar negeri? Jawabannya jelas tidak bisa. Ya, teman-teman yang pengen daftar beasiswa itu teman-teman harus minimal sedia uang 600.000. Ya, itu baru untuk bisa tes resmi. Ya, kalau teman-teman tanya tes resminya kita di mana, nanti bisa kita berikan, gitu ya, biar teman-teman nanti nggak pusing gitu ya, milih tes di mana gitu ya kan. Terus biayanya itu 600.000 itu nggak pasti lulus teman-teman, jangan dikira teman-teman bayar 600.000 habis itu lulus dapat 550 ya belum tentu, tergantung kemampuan teman-teman. Ada kok yang teman-teman itu sampai tes itu 7 kali ya, bayangin aja 7 kali kali 600.000 ya kan, dia habis sekitar 5 juta ya 4.200.000 sih sebenarnya ya. Nah, tetapi kan ya seperti itu memang perjuangan gitu ya. Makanya teman-teman biasanya kita sarankan ya les dulu. Masa ya teman-teman tiba-tiba tes apa buang-buang uang 600.000 kan seperti itu ya. Makanya sertifikat kita nanti yang teman-teman dapat itu ya jelas tidak akan pernah bisa dipakai untuk daftar beasiswa luar negeri. Lah bisa dipakai untuk apa? Mungkin teman-teman kerja. Nah, itu baru bisa ya kan sebagai teman-teman apa tanda bahwasanya teman-teman pernah pelatihan TOEFL atau teman-teman mungkin juga bisa ya banyaklah mungkin beberapa, tapi kalau yang spesifik untuk daftar beasiswa ke luar negeri kami jelas bilang itu jelas nggak bisa. Ya, nah, itu sudah mustahil ya. Teman-teman nggak akan pernah ada tes gratis habis itu bisa atau kursus gratis atau tes gratis habis itu dapat apa ikut daftar beasiswa luar negeri itu saya pikir nggak akan pernah ada ya kan. Yang ada teman-teman ya bayar 600.000 itu. Ya, seperti itu. Sertifikat bayar apa enggak, Kak? Wah, ini juga banyak sekali gitu kan. Padahal sudah kita kasih tahu juga di grup gitu ya. Di website juga sudah ada, teman-teman ya. Nah, sertifikatnya kita berikan gratis gitu ya. Dan itu sertifikat. Jadi teman-teman yang tanya, Kak sertifikatnya bisa nggak dikirim ke rumah? Gratis kan Kak kirimnya gitu kan. Nah, ini juga pertanyaan lucu juga. Saya bilang, sertifikatnya nanti sertifikat teman-teman gitu ya. Bukan hard sertifikat. Jadi teman-teman kalau memang mau ya silakan teman-teman silakan print sendiri. Ya, sebenarnya seperti itu. Karena itu adalah sertifikat ya seperti itu teman-teman, itu masalah sertifikat. Nah ini juga ada yang kemarin marah-marah ke kita gitu ya kan, ada yang sudah gabung di Telegram itu tanggal 18 apa
Oktober gitu ya kan. Terus dia bilang kok nggak ada aktivitas gitu kan. Ini fake ya atau penipuan ya? Ini lucu sekali juga ini teman-teman gitu ya kan. Nah, terus chat ke admin, saya lihat ke admin mana screenshotnya. Ternyata dia nggak buka telegramnya gitu kan. Ada sekian ribu chat yang dia tidak buka. Nah ini kan apa mental-mental seperti inilah yang bikin teman-teman admin itu malas gitu kadang itu ya kan. Jadi ini orang ini gimana sih gitu ya kan? Kok tinggal buka chat aja nggak mau gitu ya kan? Ini kok rewel sekali sih doi seperti ini seperti ini seperti ini. Nah itu ya kan. Apalagi marah-marah nggak jelas gitu ya kan. Ini bilang fake lah, penipuan dan lain-lain. Wah itu sayang sekali lah gitu ya kan. Tetapi nggak apa-apa, kita udah biasa gitu ya dengan apa menghadapi mental-mental seperti itu gitu ya kan. Yang jelas teman-teman ya pasti tahu lah gitu kan di Telegram seperti apa isinya gitu ya. Nah, ini hanya beberapa orang saja gitu kan. Tapi kan ini perlu kita sampaikan gitu kan. Takutnya teman-teman nanti dengar atau ada yang bilang wah ini penipuan katanya ini ya teman-teman kan nanti bisa enggak kok saya tetap ikut kelasnya dari hari pertama sama hari terakhir mungkin dia aja yang malas mungkin dia aja yang nggak buka chat dan lain-lain ya seperti itu. Terus untuk apa harus masuk Telegram atau WA itu tergantung ya teman-teman ya pilihan preferable-nya saja gitu ya. Toh isinya sama gitu ya. Cuman bedanya kalau teman-teman masuk Telegram teman-teman bisa kita berikan seperti kuis yang kemarin. Nah, seperti kalau WA kan memang nggak bisa fiturnya itu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, ya kan? Terus kok aku nggak dikirimin soal sih? Kalau soal sebenarnya sudah kita kirim terus ke teman-teman. Ya saya nggak tahu untuk pola-pola ini, gitu kan? Apakah dia lupa buka grupnya atau seperti apa? Tapi kalau untuk DM ke teman-teman, jelas kita nggak mungkin. Ya, yang jelas kita hanya berikan via grup entah di WA atau di Telegram. Ya, terus ini ya, jadi beberapa hal yang memang jelas tidak akan dibalas oleh admin, gitu ya kan. Jadi ketika teman-teman hanya tanya jadwal, ya kan masuk jam berapa, ya kan, terus apa nggak bisa masuk, ya kan dan lain-lain, ya kan, mana link Zoom atau YouTube atau selesai tanggal berapa, ini jelas teman-teman tidak akan pernah dibahas oleh admin, ya. Atau yang cuma bilang kak gitu doang gitu kan, nggak jelas itu kan mau ngapain gitu ya kan, mau ngasih apa keripik tempe atau keripik pisang ya kan, itu juga kita nggak balas juga ya teman-teman ya. Itu. Ini juga kemarin sepaket juga katanya Zoom-nya fake gitu ya teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman memang Zoom kita sangat terbatas sekali. Jadi mohon maaf sekali ke teman-teman gitu ya kan. Nah, jadi memang kita belum punya akun Zoom yang bisa apa untuk mungkin 10.000 orang dan lain-lain gitu ya. Jadi sangat sangat ini kita memang mohon maaf sekali ke teman-teman gitu ya. Nah, jadi memang kita nggak bisa apa pakai Zoom yang di atas itu gitu ya kan. Sementara kita pakai Zoom yang memang sudah pro sih gitu ya, cuma untuk terbatas gitu ya. Jadi teman-teman yang marah-marah gitu ya kan, aku nggak bisa masuk Zoom itu kan. Aku udah nunggu Zoom 30 menit, buang-buang waktuku saja katanya sambil marah-marah nggak jelas gitu ya kan. Ya teman-teman kan kita sediakan YouTube Live gitu ya. Jadi teman-teman yang memang tidak bisa masuk ke Zoom, teman-teman bisa masuk YouTube Live gitu ya. Nah, terus ada juga teman-teman yang komen ya kan. Aku cuma punya waktu jam 12 nih Kak, tolong dong aku dikursus via Zoom gitu kan. Teman-teman yang teman-teman seperti ini juga kita sudah sediakan di YouTube Live. Ya, nanti kita berikan apa rekamannya ya. Nah, itu sekilas saja ya kan warga-warga plus 62 kita ya kan. Nah, saran saya teman-teman apa hal-hal yang seperti itu mungkin teman-teman yang mungkin lebih dewasa dan lain-lain nanti bisa dibantu lah kita ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus next ya, ini terakhirnya teman-teman ya setelah ini banyak sekali kemarin teman-teman yang nanya, Kak, setelah tanggal 22 gimana? Nah, ini saya belum bisa janji dong ke teman-teman itu kan. Kalau soal kita banyak banget teman-teman nggak perlu khawatir. Kendala kita hanya adakah yang mau ya bantu kita posting di Telegram itu aja sebenarnya. Ya, nah, kalau pertanyaan kuis semuanya, kita semuanya siap sedia teman-teman. Ya, jadi Telegram teman-teman yang grup itu ya kan yang sayang kalau cuman kita masuk habis itu kita keluarkan sayang gitu maksudnya ya. Kalau memang teman-teman nanti mau belajar, ya ayo gitu ya kan. Cuman kita ayolah minta dibantu ya kan. Mungkin teman-teman yang nanti mau jadi volunteer gitu kan untuk apa bantu kita itu kan manage Telegramnya seperti apa ya ayo gitu ya kan. Cuman kalau sementara teman-teman kalau saya sendiri nggak bisa janji setiap hari kita beri soal ke grup ya.
kalau itu ya. Karena memang ya banyak yang perlu kita selesaikan gitu loh. Jadi saya bilang kita nggak bisa janji, cuman kalau kita berikan soal, ya gitu ya. Makanya mungkin kalau nanti teman-teman ada yang kosong, ada yang atau luang, atau mungkin ada yang memang pengen gitu kan lebih dekat dengan kita berikan soal dan lain-lain. Nanti ya ayo kita gaskan ini Telegramnya. Nanti biar teman-teman tetap bisa belajar setiap hari. Ya, nah, seperti itu aja sih teman-teman. Ya, ini untuk awalan, gitu ya. Memang sederhananya seperti itu. Ya, ini yang terjadi beberapa hari, gitu ya kan. Semoga ini nanti akan menjadi jelas untuk teman-teman. Ya. Nah, sudah 15 menit ya kita ngomong panjang lebar. Sekarang kita akan fokus sama listening. Ya, teman-teman, saya selalu bilang listening ini sebenarnya sangat mudah, sangat mudah. Hanya kita kehilangan dompet, pinjem buku, catatan, ya, terus tentang tugas, assignment, ya kan. Nanti detail sudah saya rapikan teman-teman. Apa saja yang teman-teman bakal dapatkan situasinya dalam listening TOEFL, ya. Jadi sudah saya rapikan, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ya. Nah, terus apa nextnya ini, ya? Ini adalah fakta teman-teman, ya kan, dari listening, ya. Ini penting sekali teman-teman, ya. Jadi apa teman-teman ini penting sekali bagaimana untuk fakta-fakta listening. Pertama teman-teman, ya, kebanyakan dialog itu melibatkan pria dan wanita. Teman-teman tahu ya, untuk part 1 itu ada short conversation, ya. Itu biasanya adalah satu orang satu cowok satu cewek. Ya, kenapa? Biar mudah itu kan. Kita memudahkan kita dari apa namanya? Pendengar gitu kan untuk ternyata ini sudah ganti speaker, ya. Speaker satu bilang mungkin, aduh, aku mau bayar bayar mungkin sewa apa ya, mungkin listrik nih gitu kan di apartemen gitu kan. Terus baru nanti kedua dia bilang, ya kan. Nah, jadi ya udah itu kan, kalau lupa bawa dompet ini saya pakai uangku. Gitu doang, kadang biasanya seperti itu. Tapi itu biasanya untuk satu cowok satu cewek. Ya. Nah, terus juga ya ada juga yang melibatkan dua pria atau dua wanita. Cuman ini jarang sekali ya. Makanya saya tulis di sini hanya beberapa. Ya. Terus yang part A itu sangat singkat sekali ya. Maksimal itu adalah 2 kalimat saja. Ya. Nah, jadi hanya 2 kalimat saja ya untuk satu short conversation gitu ya. Terus hati-hati sekali ya, nanti akan banyak sekali idiom ya. Idiom itu apa sih? Idiom itu ya rangkaian kata tetapi dia tidak di mana aslinya. Ya. Nah, terus biasanya yang disebut juga hanya nama depan ya kan? Ya. Ya, si Jean, George, ya pokoknya nama-nama depan lah orang Amerika, ya kan. Terus juga ada kontraksi. Kontraksi ini apa namanya penyingkatan, gitu ya kan. Jadi kalau dia bilang ayam, dia nggak akan pernah ayam, tapi jelas am, ya. Nah, terus juga ada doesn't, ya kan, di mana doesn't itu dari does not, ya kan. Ada can't, itu cannot, itu yang paling sering terdengar, ya. Jadi teman-teman jangan berharap ya nanti mereka akan menyebut ya kata-kata tersebut itu lengkap ya, tapi biasanya dia akan kena kontraksi. Nah, ini dia ya, ini penting juga ya kan. Tentang dialog. Ya. Nah, ini kalau nggak teman-teman nggak saya beritahu, ya kan. Ini kuncinya bagaimana teman-teman belajar listening TOEFL. Ya, jadi dalam pola ini teman-teman di dialog TOEFL ya, karena memang TOEFL ini adalah buatan Amerika ya, mau nggak mau kita harus tahu gitu ya kan. Sekitar 33% itu memang dari aspek kehidupan di Universitas Amerika, teman-teman. Ya. Nah, jadi karena memang TOEFL ini buatan Amerika, mau tidak mau kita harus tahu juga culture-nya di sana seperti apa.
Ya, maka saya bilang, oh ini ada salah ketik ini ya kan. Nah, sekitar 30%. Ya, ini saya ini dulu ya biar nanti nggak salah. Nah, sekitar 30% ya itu akan membahas tentang kehadiran kelas. Ya. Nah, jadi apa? Kehadiran kelas gitu kan, terus bagaimana dia ngobrol dengan profesornya gitu ya kan. Terus juga menulis makalah penelitian atau juga mengambil exam atau tes. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar listening dan pengennya nggak langsung ke soal, teman-teman cari aja di YouTube ya bagaimana kehidupan universitas di Amerika, termasuk bagaimana hadir di kelas, bagaimana berbicara dengan profesor, menulis makalah penelitian, ambil tes, mungkin bisa fotokopi. Ya kalau kita bisa runtut kehidupan di universitas ya seperti kita lah mungkin ya. Bagaimana kita pinjam buku di perpustakaan. Bagaimana nanti kalau enggak mengembalikan buku kita kena denda dan lain-lain ya. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, sedangkan 25% ya itu tentang aktivitas yang lebih umum. Ya. Contohnya ya ada belanja di toko bahan makanan. Nah, ya kan? Jadi teman-teman mungkin mau beli apa gitu ya kan? Nah, jadi di situ sangat jelas sekali ya kan? Terus juga mencari housing. Housing ini seperti kos-kosan. Ya. Nah, terus juga mungkin teman-teman ambil liburan, ya kan? Nah, jadi teman-teman juga harus tahu di sana liburannya berapa kali, ya kan? Nggak seperti kita liburannya 2 kali, gitu ya kan? Ya, nanti teman-teman bisa cek, ya. Terus juga mungkin pergi ke pertemuan, ya kan? Pergi ke pesta, nah semuanya seperti itu, ya. Itu adalah aktivitas yang lebih umum, ya. Nah, jadi teman-teman 50% itu polanya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cerdas belajarnya, ya nggak ngawur ya maka cari bahan-bahan ya cari listening mau di YouTube mau di apapun yang ya mencakup ya dari 8 pola ini ya nah, jadi sederhananya seperti itu ya ini untuk 30%-nya ini untuk 25%-nya nah yang lain apa ya yang lain berarti lebih umum lagi teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman apa di bandara ya kan teman-teman di apa stasiun di terminal ya kan tanya bagaimana jadwal ya kan terus forecast ya atau perkiraan cuaca dan lain-lain ya nah, jadi biasanya seperti itu ya terus ada juga agree disagree ya kan menerima atau menolak ajakan dan lain-lain ya itu semuanya rapi seperti itu ya ini dalam dialog TOEFL ya nah, jadi apa gampang sekali sebenarnya gitu ya nah, teman-teman kalau mau belajar TOEFL cari pola-pola seperti itu nah teman-teman ya untuk pertanyaan ya ini tentang dialog dulu yang kita bahas karena dialog kan ada 30 ini ya 30 apa soal ya nah sebagian besar pertanyaan itu fokus ya pada apa yang dikatakan oleh pembicara kedua ya makanya kalau teman-teman belajar atau kursus maka biasanya diarahkan kan ya biasanya diarahkan ya nah diarahkannya kemana mungkin teman-teman fokus ya sama speaker kedua gitu ya kan kenapa ya karena memang sebagian besar pertanyaan itu fokus pada apa yang dikatakan oleh pembicara kedua ya nah ya terus apa selain itu ya kan ada beberapa sih yang memang kita harus memahami seluruh dialog ya memang kalau nyari aman ya teman-teman harus tahu pembicara satu sama pembicara dua ngomong apa ya tetapi di sebagian besar soal teman-teman memang mau tidak mau harus fokus sama speaker kedua tapi ya lagi-lagi saya bilang semua itu ya di pola satu sama apa
fokus sama speaker 1 atau 2, saya sarankan tetap fokus sama dua-duanya. Ya, itu lebih aman. Ya. Nah. Terus apa ya? Kenapa sih ya? Kadang kalau teman-teman cuma fokus sama speaker 2, ya. Terus speaker 2 cuma bilangnya itu pendek sekali, ya kan? Yes, agree dan lain-lain. No, ya, don't dan lain-lain. Ya, itu kan kita nggak bisa jawab. Nah, di situ itu ya kan. Makanya memang kita harus fokus sama speaker 1, ya. Jangan hanya fokus sama speaker 2. Sayang gitu loh maksudnya. Ya. Nah, next-nya teman-teman gitu ya. Karena lini listening, ya. Sebenarnya listening ini topiknya nggak susah. Cuman karena kita itu nggak pernah mendengarkan, ya, ya kita akui saja. Saya pun gitu juga, gitu ya kan. Karena kita itu nggak pernah mendengarkan, ya, maka itu akan terlihat seperti susah banget. Ih, ngomong apa sih gitu ya kan. Makanya kalau kadang kita di pos, lah, cuman ngomong itu katanya. Nah, ya kadang seperti itu. Ya, nah, lah ternyata cuma ngomongnya seperti itu. Padahal ya itulah saya bilang ya, kita nggak tahu. Iya kan? Nah, jadi sayang sekali di situ, ya. Nah, makanya teman-teman memang ya ayo teman-teman, ini skill, kebiasaan kita, bukan knowledge. Kalau teman-teman ini knowledge, teman-teman bisa 1+1 kan 2. Ini utamanya knowledge. Lah, ini skill. Di mana kita ya kan mendengarkan ini seperti apa. Nah, ya. Terus ini juga teman-teman, semua teman-teman kita, ya, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar IELTS, ada pernah dengar IPT. Nah, kalau teman-teman itu TOEFL-nya tinggi, pasti IELTS-nya juga tinggi. Ya, nah, biasanya seperti itu. Ya, teman-teman TOEFL-nya di atas 590, biasanya IELTS-nya 7. Itu sudah hukum alam karena ini skill, ya, bukan knowledge. Ya, maka kalau teman-teman itu bagus skillnya, ya mau tes model apapun bisa. Yang susah itu kan gini, TOEFL-nya masih 400, mau nyari IELTS 6,5, ya susah, ya kan? Ya itu kan TOEFL 400 kan setara dengan IELTS mungkin band 5 atau 4 ya kan. Mau nyari 6,5 ya susah. Ya, makanya kalau teman-teman TOEFL-nya tinggi di 550 saja, maka saya sangat yakin teman-teman sudah akan mendapat IELTS 6,5 ya. Nah, IELTS apa nanti kepo-kepo di ini. Ya. Nah, jadi kepo-kepo di Google nanti ya bagi teman-teman yang mungkin masih bingung IELTS itu apa. Tapi ya, kita sudah punya ratusan sampel ya kan di mana orang yang TOEFL-nya tinggi pasti IELTS-nya tinggi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan mulai membahas tentang isi dari question. Ya. Ini juga saya beri statistiknya biar teman-teman tahu, ya kan? Ini sangat penting sekali, ya. Ini saya tidak akan membahas semua pertanyaan karena nggak cukup waktunya terus terang. Ya, ini saya hanya fokus sama part A, ya. Kita kalau membahas part A, part B, part C kita bisa sampai 1 minggu, teman-teman. Ya, makanya ini untuk permulaan ya saya berikan hal-hal yang sangat penting sekali. Ini sudah pilihan untuk teman-teman gitu ya. Pertama adalah meaning question. Ya. Ada meaning question di mana pola ini itu hampir ada di 50% dari semua pertanyaan di TOEFL. Ya. 50% pertanyaan di TOEFL. Ya, segitu banyaknya pola ini sehingga teman-teman harus tahu. Ya kan? Bagaimana menghadapi pola-pola di meaning question. Ya. Nah, meaning question itu berarti makna pertanyaan tentang makna. Ya. Sebanyak 50%, ya kan? Jadi soal ini bertanya kepada kita tentang apa yang speaker 2 katakan. Ingat-ingat. Ya. Kalau teman-teman mendengarkan soal ini, berarti teman-teman diminta, ya, teman-teman diminta
ya untuk kembali ya ke speaker 2. Apa sih yang diucapkan oleh si speaker 2? Ya, terserah mau apa yang mereka ucapkan gitu ya kan. Nah, mungkin pertanyaan umum ya atau mungkin pertanyaan tentang universitas, mungkin pertanyaan tentang housing, terserah. Whatever apapun itu. Yang jelas ya kan pola-pola ini fokus sama speaker kedua. Ya. Nah, terus ya kan ada juga kadang idiom ya kan. Nah, nanti pokoknya teman-teman ikuti aja alurnya ya. Nah, apa sih ya apa sih pertanyaan-pertanyaan di meaning question itu cuman ada dua ya. Pertama adalah what does the man mean atau what does the woman mean ya. Pertanyaan kedua, what do the speakers say about ya. Jadi kalau dua ini teman-teman bisa catat, ini penting sekali, ini lebih dari 50%. Ya, saya sangat yakin sekali lebih dari 50% soal di part A itu isinya adalah meaning question. Ya, yang isinya pertanyaan what does the man mean, what does the woman mean. Yang susah what does the woman mean. Ya, ini paling susah ya kan, cewek ini ya kan. Makanya apa terserah ya, cowok ini yang susah ya kan. Iya kan? Makan apa? Terserahlah itu ya kan. Beli rujak salah, ya kan? Nah, kadang seperti itu. Makanya ini yang paling 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 susah itu ya kan. What does the woman mean gitu ya. Nah, itu intermezzonya saja. Cuman yang jelas ini adalah 50% lebih dari soal ya di part itu tentang meaning question. Ya. Jadi kalau teman-teman dengar soal what does the man mean, what does the man mean, langsung saja. Tadi speaker 2 ya, speaker 2 dia ngomong apa? Ya. Nah, speaker 2 dia ngomong apa? Ya, biar teman-teman jelas, ya. Oke, nextnya ya ada inference question. Ya. Ini adalah soal yang paling banyak nomor 2 setelah meaning question. Ya. Kalau tadi di meaning question teman-teman fokus sama speaker 1, kita bisa bilang bahwasanya inference question itu fokus kepada 2 speaker. Sekali lagi ya, untuk inference question itu ya jumlahnya sekitar 20% dari semua jumlah soal. Ya, ini adalah soal terbanyak kedua setelah meaning question. Nah, pola-pola ini teman-teman fokus pada speaker 1 dan speaker 2. Apa saja model soal dari pola-pola inference question? Ada 3 soal ya, sudah saya siapkan ke teman-teman. Ya. What does the man atau woman imply? Ya. Yang perlu teman-teman hafalkan kan sebenarnya model soalnya. Ya. Nah, jadi ini nggak ketemu keyword lagi, ya kan? Ada sih keyword, tapi nanti maksudnya ke note taking, ya. Kita, nggak mungkin kita belajar note taking, ya. Nah, mungkin nantilah di lain kesempatan kita belajar bagaimana note taking, sehingga listening teman-teman bisa tembus 600, ya. Nah, jadi ini kita masuk saja dulu ke tipe questionnya, ya. Ada what does the man atau woman imply, ya. Terus juga nomor 2 ada what can be inferred from the conversation about. Ya, itu model soal yang nomor 2. What can be inferred from the conversation about. Ya. Yang ketiga, ya, what can be concluded ya from the conversation about. 3 model soal ini, ya. 3 model soal ini ya itu adalah inference question. Ya. Nah, jadi diingat-ingat. Kalau teman-teman dengar salah satu dari 3 ini, berarti teman-teman pastikan teman-teman itu adalah inference question gitu ya. Dan teman-teman memang mau tidak mau harus melihat ya apa yang tidak terlihat dari conversation itu. Maksudnya apa? Teman-teman bisa menyimpulkan.
Ya kan? Teman-teman bisa melihat apa yang tersirat dan lain-lain. Ya, itu pola-polanya di inference question. Next-nya, ya, ini pertanyaan yang ya perintil-perintilan lah, dalam artian ya kecil-kecilan lah ya. Yang ketiga ada questions about suggestions. Ya. Apa sih question about suggestion itu? Ya kan? Yaitu tentang saran. Ya, umumnya ya polanya question ini gitu ya. Teman-teman berbicara tentang satu masalah atau meminta nasihat. Habis itu barulah ya speaker kedua itu memberikan saran untuk menyelesaikan masalah. Jadi speaker satu dialah si pembawa masalah. Ya, baru speaker 2 dialah yang diminta untuk menyelesaikan masalah. Ya, sederhananya seperti itu. Apa aja pola soalnya? Ya, pertama, what does the woman suggest? Ya, man should do. Ya, atau yang nomor 2, what does the man suggest they do? Atau nomor 3, what does the woman suggest? Atau nomor 4, what does the woman think the man should do? Ya, semuanya ada suggest-nya. Ya, yang ketiga think memang ya, cuman ada should do-nya. Nah, berarti itu juga suggestion. Ya, ini untuk nomor 3. Nomor 4 ada future actions. Nah, ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang tindakan di masa yang akan datang. Ya. Umpama nih, aku dengar nih si apa ya? Si artis A mungkin. Siapa yang sekarang yang terkenal? Ya. Katanya Raisa, oke ya kan? Nah, apa? Saya dengar Raisa mau ada konser loh di alun-alun, ya kan? Wah, serius? Berarti kita harus dapetin tuh tiketnya. Nah, berarti mereka kira-kira mau ngapain? Mau menghadiri konser. Sederhananya seperti itu cumaan. Ya, nah, sangat sederhana sekali. Gitu ya. Terus juga ya ada intinya memang untuk yang question about future action itu ya kira-kira apa sih yang akan mereka lakukan atau dilakukan oleh salah satu atau kedua speaker gitu ya dalam waktu dekat ya, bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu lagi, bisa sebulan lagi, bisa beberapa hari lagi ya. Beberapa keyword ya dari pola-pola ini adalah what will the man do ya, atau what will they probably do next ya. Nah, ini Kak Vini ini lagi coret-coret nih, bentar ya. Oke ya. Terus juga ya ada what are the speakers planning to do? Ya. Nah, jadi what will the man do? What will they probably do next? Ya, what are the speakers planning to do? Ya. Itu adalah 3. Ya, itu adalah 3 apa ya? 3 macam soal ya tentang question about future actions ya. Nah, ini mudah sekali, ini bukan pertanyaan yang susah gitu ya kan. Next-nya. Ada topik question. Ya. Topik question ini juga mudah, teman-teman. Ya. Topik question ini hanya tentang ya subjek atau dialog. Ya, subjek atau dialog. Nah, gampang ini ya, nggak ada susah ya. Contoh soalnya hanya what are they talking about? Mereka itu ngomongin apa sih? Julitin apa sih? Gitu ya kan? Atau what are they discussing? Ya, mereka sedang mendiskusikan apa? Nah, ya, itu adalah pola-pola topic question. Ya. Terus juga
ya, ada question about opinions. Nah, ya. Ini adalah pertanyaan tentang opini, ya kan? Ini biasanya pertanyaan menanyakan perasaan gitu ya kan. Nah, salah satu atau kedua pembicara tentang satu topik. Contohnya, IndiHome lagi buka promo nih, ya kan? Katanya ada 500 atau katanya ada 500 channel baru nih, gitu ya kan? Terus si cowok bilang, ya kan? Oh iya toh, gitu kan. Aku pun nengoknya cuma itu aja, Indosiar, katanya kan. Aku menangis atau apa gitu ya kan. Akhirnya dia bilang, ya berarti kan opininya dia atau dia tuh nggak tertarik itu loh dengan 500 channel baru yang diberikan oleh IndiHome. Maksudnya seperti itu. Itu contoh sederhananya. Ya, nah, memang listening ini bawa perasaan sukanya. Ya, nah, jadi teman-teman juga harus kadang peka juga itu kan. Nah, ya. Apa ada soto nih, aduh aku lapar katanya, aduh aku kenyang katanya kan, ya sudah berarti kan dia kan nggak mau makan gitu loh sederhananya ya. Makanya ini memang butuh kepekaan kalau listening ya. Hati-hati sekali teman-teman yang mungkin jarang peka gitu ya kan. Wah itu bahaya juga gitu kan kalau listening gitu ya kan, karena kadang nggak ngerti ya kan. Apa ada bakwan nih atau ada bakpao nih gitu ya kan, aku udah kenyang tetap aja dipaksa makan kan, nggak gitu juga gitu ya. Pola-polanya seperti itu ya. Itu untuk questions about opinion ya. Nextnya ada questions about assumption. Nah ini kebalikannya, ini teman-teman harus hafal. Kalau ada asumsi berarti dia kebalikannya gitu kan. Contohnya Kak siapa itu ya, Kak Rima lah anggap aja namanya, entah ada atau enggak ya kan. Nah ada Kak Rima bilang itu kan, loh si Rijal jadi liburan ya kan. Si Rima bilang sebelumnya ya kan, ini loh si Rijal tuh dia ke Labuan Bajo katanya kan. Nah, terus dia bilang, loh jadi dia jadi liburan katanya. Nah itu kan asumsi, berarti asumsinya speaker 2 bahwasanya si Rijal itu dia itu tidak punya waktu untuk liburan. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah itu namanya asumsi ya kan. Atau gini, asumsinya loh apa ini loh ada demo kemarin di Jakarta gitu kan, terus dia bilang loh jadi demo ya. Nah berarti kan asumsinya dia tidak ada demo, contohnya seperti itu namanya asumsi gitu ya kan. Atau dia bilang gini, lah si Wildan umpamanya kan, si Wildan pindah kos loh ke rumah A gitu ya kan. Loh terus dia bilang, loh katanya dia betah di sana. Lah berarti kan asumsinya, nah itulah saya bilang semua asumsi ya kan, semua asumsi ya itu adalah berkebalikan. Ya. Nah, jadi pola-polanya seperti itu. Nextnya ada question about time. Ini mudah. Ya, hanya menanyakan ya. Kapan sih ya umpama ada aku mau nabung nih ya kan, atau ginilah ya kan, aku mau makan ini nih atau apa terserah lah. Pokoknya biasanya ini tentang kapan percakapan itu berlangsung atau kapan acara yang disebutkan bicara dalam percakapan itu berlangsung. Ya, makanya dia ada dua ya. Ada when is this conversation taking place atau when will the blah 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 take place. Ya. Bisa jadi besok ya kan. Aku mau cek lab nih ya kan. Nah, terus dia bilang kapan gitu ya kan, besok gitu kan, atau 2 hari lagi itu kan, hari ini Senin ya berarti kapan, Senin Selasa, berarti kan Rabu kalau 2 hari lagi. Nah sederhana seperti itu. Yang jelas sederhananya ya intinya ya ini adalah tentang waktu ya. Nah, ini tentang waktu ya, terserah mau waktunya kapan, terserah mau seperti apa ya. Nah, terus next ya. Oh sudah habis ya teman-teman ya. Nah, jadi gampang sekali ya teman-teman ya.
Jadi apa ya? Ya, cuman seperti inilah yang mungkin bisa kita share ya untuk hari ini ya. Sudah seperti biasa ya, sudah hampir 40 menitan ya. Oh, 50 menit ya, lebih ya kita belajar. Nah, memang ini enggak semua teman-teman. Ya saya bilang ini enggak mungkin gitu ya kan. Kita pelajari semua dan seharusnya ya kalau teman-teman belajar kita itu nomor satu fokus sama pertanyaan satu. Ya sudah kita hanya punya soal di mana semuanya adalah meaning question. Rapi jadinya. Ya. Nah, jadi kita belajarnya itu rapi. Ada meaning question, apa pertanyaannya? Oh, ini ada. Nah, terus ada inference question, itu kan. Oh, ternyata pertanyaannya ini, contohnya ini, selesai, detail. Ya. Nah, jadi pola-polanya seperti itu ya. Tapi sekali lagi karena memang waktunya yang nggak mungkin gitu ya kan. Saya bilang pola-pola seperti ini tuh nggak akan habis selesaikan dalam waktu 1 minggu. Minimal teman-teman belajar pola-pola soalnya aja itu 2 minggu, teman-teman. Ya, saya bilang saya orang yang sangat realistis dengan TOEFL, dengan IELTS, dengan semuanya itu kan. Saya bukan orang yang sangat percaya dengan sekarang belajar besok langsung bisa. Ya, dan ya kalau saya belajar seperti ini, saya harus detail, ya kan? Saya nggak bisa kalau nggak detail, teman-teman. Ya, ya. Jadi belajar sesuatu ya memang harus detail, ya. Biar kita benar-benar bisa maksimal belajar, ya. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman. Ya itu untuk listening ya. Saya harap nanti kita ada waktu sesi lagi gitu ya kan. Kapan kita menyelesaikan semua pola dulu di listening gitu ya kan. Ini kan masih part A, belum teman-teman ketemu part B, part C. Ada lagi nanti model-model soalnya, ya kan. Terus nanti kalau ketemu ini seperti apa? Kalau ketemu yang seperti ini seperti apa? Wah itu sudah lengkap sebenarnya. Ya kita sudah punya rapi ya secara secara materi, secara praktek semuanya sudah ada gitu kan. Cuman sekali lagi ya kan ini 4 hari saya pikir ini sudah satu hal yang luar biasa kalau teman-teman benar-benar bisa pelajari apa yang kita pelajari dari hari pertama. Ya seperti inilah ya. Kenapa kita itu belajar dan sampai dapat TOEFL di atas 600 ya. Nah, jadi bukan cuma sekedar materi gitu ya, tapi kita juga ada praktek-prakteknya ya. Sederhananya memang seperti itu. Ya. Oke, mungkin teman-teman dari Zoom lah ya, yang mungkin ada pertanyaan satu saja mungkin yang bisa mewakili teman-teman. Silahkan angkat tangannya. Ya, nanti saya unmute ya. Oke, Kak Helen. Sudah bisa Kak? Ya. Halo Kak Helen, sudah bisa Kak? Oke ya, mungkin kepencet ini ya, raise hand-nya ya, teman-temannya. Ya, kita masih tunggu mungkin beberapa detail lagi kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan gitu ya. Feel free saja gitu ya kan. Ya. Nah, untuk semua materi nanti akan kita rangkum jadi satu teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa download semuanya free gitu ya, teman-teman ya. Kita nggak kenakan biaya spesial pun untuk teman-teman gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Nanti ditunggulah ya. Mungkin nanti beberapa nanti biar direkap panitia maksud saya gitu ya kan. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat seperti apa gitu ya. Biar teman-teman nanti enak belajarnya. Jadi teman-teman masih bisa buka lagi kapanpun, dimanapun, ya kan, teman-teman tetap bisa belajar, ya. Nah, jadi sederhananya seperti itu, ya. Nah, hari ini hari terakhir teman-teman, ya. Sekali lagi selama 4 hari, ya. Oh nanti sore masih ada ya pembahasan, gitu ya, dari soal yang kita berikan untuk pagi ini, gitu ya.
Tetapi sekali lagi 4 hari ini satu hal yang luar biasa ketemu teman-teman gitu ya. Saya senang gitu, ketemu teman-teman yang memang punya hasrat untuk apa ya maju gitu loh ya kan. Nah, untuk belajar TOEFL. Nah, nanti kalau sudah teman-teman belajar TOEFL bisa daftar ini, bisa daftar itu, merasakan perjuangan seperti apa gitu ya kan. Teman-teman mungkin yang mau daftar beasiswa atau mungkin yang sekarang persiapan bagaimana nanti dapat beasiswa itu satu hal yang luar biasa. Ya, saya sangat sangat senang sekali gitu ya kan. Nah, bahkan kita sering sekali sharing-sharing gitu ya kan teman-teman ya. Bagaimana dulu apa daftar, apa yang perlu disiapin, bagaimana sih biar nggak ketolak, apa sih yang perlu disiapkan biar jurus kita itu benar-benar jitu untuk bisa tembus beasiswa dan lain-lain itu sangat sering sekali gitu ya teman-teman ya. Nanti bisalah nanti mungkin beberapa ya kesempatan lain ya teman-teman nanti kita bisa sharing lagi ya kan. Sekarang teman-teman fokus saja ya bagaimana teman-teman menguasai salah satu persyaratan ya kan TOEFL ini saya bilang kalau teman-teman TOEFL-nya bagus pasti IELTS-nya bagus itu aja lah ya itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi ya itu sudah ratusan siswa kita yang punya TOEFL bagus pasti IELTS-nya bagus gitu ya kan. Nah jadi biasanya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi apa ya ya teman-teman bisa inilah ya dimanapun teman-teman tetap belajar nggak harus sama saya juga gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan tes prediksi saya belum bisa jawab gitu ya. Memang kalau tes prediksi itu sementara kita memang ada beberapa kali sih kita buka tes prediksi gitu ya kan untuk apa yang jelas punya reguler untuk TOEFL prediksi itu ya siswa-siswa kita di kelas yang ini ya, yang kelas berbayar itu mereka setiap hari Sabtu pasti ada tes prediksi. Cuma untuk yang buka untuk umum nanti cobalah ya, nanti tunggu ya teman-teman ya. Saya harus menyesuaikan waktunya, menyesuaikan soalnya dan lain-lain gitu. Jadi memang banyak yang perlu kita berikan ya. Nah, sekali lagi teman-teman sangat terima kasih. Habis ini saya kirim soal untuk listening gitu ya. Nah, kita ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman ya. Nah, sangat terima kasih untuk pertemuannya di 4 hari ini ya teman-teman ya masalah absen masalah sertifikat semuanya sudah saya jelaskan saya harap tidak ada lagi teman-teman yang tanya admin bagaimana masalah sertifikat dan lain-lain gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya nanti kalau teman-teman ada tanya atau apa nanti ya bisa sih gitu ya kan teman-teman tanya. Yang penting tanyanya itu bukan hal yang ada di sini itu biasanya kita jawab ya. Nah, cuman kalau teman-teman tanyanya itu sudah ada di WA atau sudah ada di website dan lain-lain biasanya itu memang sama teman-teman admin diabaikan gitu. Saking banyaknya pertanyaan gitu loh, bukan kok kita itu males ini gitu ya. Jadi kita benar-benar menyaring mana pertanyaannya memang harus kita jawab gitu loh, gitu ya kan. Nah, sederhananya seperti itu ya. Sekali lagi sangat terima kasih ya teman-teman ya kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk kesempatannya itu ya kan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat siang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita foto dulu teman-teman ya. Kita belum pernah foto teman-teman ya. Nah, ya ini sudah tampan-tampan, sudah cantik-cantik ini kan. Sayang kalau nggak kita foto ya. Oke ya. Nah, yang di YouTube nanti tak screenshot ya. Yang di YouTube nanti kita screenshot gitu ya. Bentar ya. Bentar tak siapin dulu. Ya. 1 menit lagi kita foto ya, teman-teman. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, ya. Kita mau foto ya, teman-teman sudah siap ya? Fotonya di share ya, nanti saya share di apa di WA atau di ini ya. Teman-teman juga boleh foto loh, ini kan teman-teman juga bisa foto ya. Nah, oke ya, coba kita mulai ya fotonya ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, ini posenya beda lah ya teman-teman ya. Nah, posenya beda teman-teman. Yuk, ganti pose ini ya. Ya, kita foto lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Terakhir ini 3 kali ya kan.
Ya, teman-teman boleh screenshot lah ya, boleh share juga teman-teman nanti ya. Di tag juga bisa. Teman-teman juga aktif sepertinya di Instagram ya. Ya, kemarin teman-teman admin senang sekali gitu ya kan. Wih, banyak foto di Instagram makanya pada di repost ya. Coba kita terakhir nih, terakhir ya. Terakhir ya. Kalau saya posenya gini-gini aja. Ya, terakhir kita ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, teman-teman ya. Terima kasih ya, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sekali lagi tadi sudah saya tutup, kita tutup lagi ya. Selamat siang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.